Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Breakout Room 4. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi panel. Kita akan mendengarkan hasil penelitian maupun praktik baik terkait dengan pengobatan ARV pada anak. Sesi diskusi ini nanti akan dimoderatori oleh Pak Riko Januar Sitorus. Saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Dr. Riko Januar Sitorus menempuh program doktoral ilmu epidemiologi di Universitas Indonesia. Kemudian beliau menempuh program magister ilmu epidemiologi di Universitas Diponegoro. Beliau saat ini merupakan staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Beliau juga sampai saat ini itu merupakan auditor mutu akademik internal. Dr. Riko juga aktif sekali melakukan penelitian dan banyak sekali publikasi ilmiah yang sudah terbit baik di jurnal nasional maupun internasional. Beberapa publikasinya saya bacakan judul-judulnya. Yang pertama terkait dengan deteksi dini stunting di masa pandemi dengan menggunakan aplikasi Gizi Balitaku. Kemudian ada model prediksi pengendalian komplikasi penyakit penyerta pada pengguna narkotika. Kemudian the external factors associated with stunting occurrence among 12 to 59 months old toddler. Kemudian juga ada efek samping terapi antiretroviral dan kepatuhan berobat penderita HIV/AIDS. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Riko untuk memimpin moderasi pada pagi hari ini. Silakan Pak Riko. Masih di mute Pak Riko suaranya. Terima kasih kepada Bu Made Dian Negara yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk memoderatori kegiatan Pernas kita di hari kedua di Ballroom kita yang keempat. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk menggali atau mendapatkan berbagai informasi daripada ahli. Pada sesi ini kita ada 5 pembicara yang luar biasa pada bidangnya masing-masing yang akan kita laksanakan 2 jam ke depan untuk mendengar presentasi materi yang akan disampaikan dari para pembicara hebat. Untuk yang pembicara pertama kita akan memulai dari Dr. Dina Muktianti, spesialis AK dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelum saya memberikan waktu kepada beliau, saya akan sedikit membacakan resume dari kurikulum PT. Dr. Dina Muktianti, spesialis A konsultan. Beliau sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini sebagai pengurus UKK Alergi Imunologi IDAI dan juga pengurus Satgas HIV IDAI. Pada saat ini juga beliau sebagai Ketua Komisi Akreditasi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak di Indonesia. Anggota Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kementerian Kesehatan. Ketua Bidang PPIA Panel Ahli Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Kementerian Kesehatan. Beliau juga menjabat sebagai pengurus dan anggota beberapa asosiasi dari tahun 2018 sampai saat ini sebagai Junior Board Member Asia Pacific Academy of Pediatrics, Allergy, Respirology, and Immunology. Board Member Asia Pacific Society for Immunodeficiency, pengurus pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, anggota European Society for Immunodeficiency, and the last anggota European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Sangat luar biasa pengalaman beliau yang akan memberikan materi tentang pengobatan HIV kepada kita hari ini. Kepada Dr. Dina, waktunya 15 menit untuk memberikan informasi dan presentasinya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya, Pak Riko. Perkenalkan saya share screen. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk dapat berbagi dengan teman-teman di sini. Saya yakin teman-teman di sini banyak teman seperjuangan ya dalam penanganan anak yang hadir. Saya lihat dan nanti juga akan sharing. Ini ada beberapa highlight saja yang akan saya sampaikan. Itu pengobatan antiretroviral pada anak.
Ini outline-nya yang akan saya sampaikan. Jadi kita tahu bahwa saat ini di Indonesia kita punya beban ganda kan. Apa kalau di negara luar seperti Thailand atau Malaysia, kasus yang sebelah kiri infeksi HIV anak akibat transmisi vertikal itu sudah tidak ada. Sementara kita masih ada kasus-kasus yang baru terdiagnosis saat ini. Dan sementara anak-anak yang sudah terdiagnosis sebelumnya, mereka sudah berusia remaja dan bahkan beberapa sudah pindah transisi ke dewasa. Sehingga kita masih punya anak-anak balita, tetapi juga punya banyak anak usia sekolah dan remaja yang makin banyak. Tentunya peningkatan kesintasan anak-anak terinfeksi HIV ini berkat dari terapi antiretroviral yang sudah banyak juga perkembangannya. Selain itu, sebenarnya kalau kita tidak bilang mau beban ganda, sebenarnya ada tambahan beban baru, yaitu adanya makin banyaknya kasus anak terinfeksi HIV dengan transmisi horizontal yang juga bertambah. Jadi dari usia 0 sampai 18 tahun, masalahnya cukup beragam, tidak hanya lagi kelompok anak yang transmisi vertikal saja. Nah, ini gambaran umum di tahun 2021, kesannya memang makin turun, ini antara makin turun atau tidak terdiagnosis, karena di sini kita tahu kita mengalami pandemi, mungkin saja ada banyak anak-anak yang sakit tapi tidak bisa terdiagnosis karena tidak bisa sampai ke rumah sakit karena adanya lockdown dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa infeksi HIV pada anak berbeda dengan dewasa, ya progresi penyakitnya lebih cepat, angka kematian bisa lebih tinggi kalau tidak ditangani dengan segera, dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, dan tidak semua obat HIV tersedia dalam bentuk yang child friendly atau ramah anak di Indonesia. Kita juga tahu HEART ini juga berhasil menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, meningkatkan fungsi neurokognitif, dan meningkatkan kualitas hidup anak. Tetapi memang bukan tata laksana gawat darurat, perlunya walaupun kita sudah mengetahui bahwa same day terapi pada dewasa, apakah bisa pada anak? Karena anak ini sebenarnya 100% tergantung orang tuanya atau caregiver-nya atau pelaku rawatnya. Sehingga kalau pada saat kita temukan pelaku rawatnya tidak jelas, misalnya anaknya ayah ibu tidak ada, meninggal, apakah nenek ini sanggup misalnya mengasuh si anak dalam waktu jangka panjang dan mampu untuk merawat anak tersebut dalam keseluruhan termasuk pemberian ARV. Sehingga memang harus melihat kesiapan keluarga. Ini adalah tujuan pemberian ARV, saya yakin teman-teman sudah tahu semua, dimulai dengan menekan replikasi virus, setelah itu bila virus tertekan, maka CD4 akan naik, mencegah mutasi virus, meminimalkan toksisitas obat, menurunkan mobilitas mortalitas terkait HIV, tercapainya tumbuh kembang yang normal, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup supaya anak-anak terinfeksi HIV ini memang bisa hidup normal atau hidup seperti anak-anak sebayanya. Kapan memulai ARV? Ini kita lihat untuk anak evolusi dari tahun 2010 sampai 2016 yang kemudian menganut bahwa semua harus diobati, tidak lagi melihat stadium klinis atau melihat CD4, ini juga diadop di PNPK di Indonesia tahun 2019, sehingga ARV diberikan kepada semua anak dengan HIV tanpa melihat stadium klinis maupun jumlah CD4. Nah, tentunya tata laksana anak terinfeksi HIV tidak saja hanya ARV, banyak sekali yang harus dikerjakan. Ada penilaian tumbuh kembang, penilaian kualitas kuantitas nutrisi, screening TB, identifikasi infeksi oportunistik atau penyakit lainnya, evaluasi riwayat pengobatan sebelumnya, dan kemudian menyiapkan anak dan keluarga untuk terapi ARV. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang lupa. Pokoknya kalau HIV harus langsung masuk ARV tanpa melihat yang lain. Atau ini anak terinfeksi HIV, pokoknya ARV-nya dapat, tapi kita tidak pernah lihat anak yang nggak pernah periksa pasiennya atau anaknya nggak pernah dibawa ke layanan kesehatan setempat. Mungkin pada pandemi, waktu zaman pandemi kita bisa mengerjakannya, tapi saya rasa untuk saat ini kita harus mulai lebih sering melihat pasien-pasien kita, atau bila ada anak kita yang memang terinfeksi HIV, harus dilihat dokternya ya. Kita sedang melihat apakah anak-anak ini selain neurokognitifnya terganggu, apakah mobilitasnya terganggu, dan seterusnya. Sehingga memang banyak sekali hal yang harus dievaluasi pada saat kita menemukan pasien anak terinfeksi HIV. Kalau kita lihat ini adalah sejumlah obat yang
cukup banyak sebenarnya, tapi harus ingat bahwa ini tidak semuanya ada di Indonesia. Kita mulai dari obat-obat yang mencegah masuknya virus ke dalam, kemudian proses reverse transkripnya, kemudian integrasi inhibitor dan seterusnya. Kita lihat obat-obat yang paling lama adalah NRTI dan NNRTI. Kita lihat ini sudah 20 tahun lebih untuk obat-obat yang awal ya. Sebagian sudah tidak ada ya, kita masih punya sidofudin, lamivudin, abacavir, tenofovir, emtricitabine untuk NRTI. NNRTI kita masih punya nevirapin, efavirenz. Dan obat yang baru ini yang banyak dibicarakan, kemudian berikutnya ada datang protease inhibitor untuk lopinavir dan ritonavir, dan kemudian obat yang baru masuk dan ramai dibicarakan saat ini adalah dolutegravir yang mulai masuk profilnya di 2013 di luar ya. Kalau di Indonesia ini baru masuk mungkin 1-2 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih bedanya antar obat-obat tersebut? Kalau kita lihat yang ke atas ini potensi untuk menekan jumlah virus, yang ke kanan ini kemungkinan untuk resistennya kecil atau besar. Makin ke kanan ini bariernya atau kemungkinan resistennya makin kecil ya, karena dia makin kuat atau jarang resisten. Maka kita lihat generasi-generasi awal seperti nevirapin itu mudah sekali untuk resisten ya, efavirenz dan seterusnya dibandingkan dengan generasi yang lebih baru seperti lopinavir dan dolutegravir. Untuk potensi menekan virusnya juga obat-obat yang lebih baru tentunya lebih baik. Nah, dari sekian banyak dari gambar tadi yang sudah kita lihat, apa saja sih yang ada di Indonesia? Ini adalah obat-obat yang kurang lebih kita bisa kenali ya, ada di Indonesia. Ada golongan NRTI, NNRTI, PI, dan INSTI. Tapi saya ingin memberikan gambaran visual untuk Bapak Ibu. Tapi saya yakin sebenarnya teman-teman di sini sudah sangat terlibat dengan tata laksana anak terinfeksi HIV, jadi mungkin lebih sering teman-teman melihat langsung masalah yang terjadi di lapangan. Nanti kita lihat, kemudian ini ringkasannya untuk kelompok NRTI ada dual yang satu tablet sudah mengandung 2 obat, biasanya kombinasinya adalah lamivudin. Ya, beberapa yang harus kita perhatikan, ada kemungkinan reaksi alergi pada abacavir. Untuk tenofovir hati-hati untuk masalah ginjal dan tulang ya, dan hanya bisa dipakai untuk anak di atas 2 tahun. Kemudian untuk sidofudin kita harus hati-hati apakah ada anemia atau tidak. Lalu ini golongan yang terbaru untuk INSTI, dolutegravir memang praktis hanya diberikan 1 kali sehari, tetapi hati-hati kalau pasiennya menggunakan rifampicin dalam terapi tuberkulosisnya. Obat-obat yang sudah lebih lama, efavirenz atau nevirapin, kita sudah kenal semua, dan ini obat yang datang sesudah efavirenz dan nevirapin, yaitu lopinavir, ritonavir. Bentuknya macam-macam, mulai dari tablet, granul, dan sebenarnya ada sirup, tetapi tidak masuk ke Indonesia. Masalahnya bentuknya tablet, bentuknya granul pun ternyata rasanya tidak terlalu enak ya, pahit juga, walaupun dia dalam bentuk granul yang kita pikir itu lebih nyaman untuk anak-anak. Kalau kita lihat gambaran ini, manakah yang sediaannya khusus buat anak? Gambar ini sama sekali tidak ada. Semua sediaan ini ada sediaan sebenarnya untuk dewasa. Kita tidak punya sirup, tidak punya tablet yang dispersible, yang mudah larut dalam air. Kita lihat layar ini, maka hanya ada 3 yang ramah anak atau disediakan memang untuk anak, yaitu abacavir, lamivudin yang dispersible. Lalu ini adalah lopinavir, ritonavir yang bentuknya granul. Lalu ini lopinavir, ritonavir yang tabletnya lebih kecil. Ya, tetapi tetap saja bentuknya tablet. Ya, kita lihat yang lain masih bentuk dewasa. Gimana obat-obat yang lebih baru, tenofovir, misalnya ini semuanya masih dalam bentuk tablet ya. Dan dolutegravir, biarpun kecil, tentu tetap bentuknya tablet. Jadi sebenarnya untuk anak-anak yang lebih muda atau lebih kecil, memang pilihan obatnya tidak terlalu banyak. Bagaimana kita memilih? Biasanya kita pilih 2 NRTI, seperti tadi yang di depan, kemudian ada salah satu pilihan. Sekarang ada integrase transfer inhibitor, INSTI, dolutegravir, NNRTI, ya, efavirenz dan nevirapin, dan
protease inhibitor, yaitu lopinavir ritonavir. Sehingga penting diperhatikan ketika kita memilih ini gimana dampaknya pada si anak, ya, terutama potensi hambatan pada kepatuhan minum obat, ya. Kadang-kadang ada jadwal obat yang rumit, syarat makan bersama makan, formulasinya yang nyaman untuk anak, dan masalah rasa. Ini panduannya, kita lihat lopinavir ritonavir sudah mulai 2010, tetapi masuk ke Indonesia belakangan, termasuk obat-obat yang sudah cukup lama diajukan oleh WHO seperti raltegravir yang juga belum masuk, dolutegravir juga baru masuk saat 1 tahun terakhir, ya. Dan kemudian ini panduan untuk dari WHO, tapi bagaimana untuk Indonesia? Ini adalah dari PMK yang terbaru di Indonesia. Ini untuk remaja. Dia sama dengan dewasa, paduan pilihannya untuk pasien baru, ingat ya, ini untuk pasien baru adalah tenofovir, lamivudin, dan DTG dengan alternatif efavirenz dan efavirenz 600 atau 400. Tapi kalau dia ada TB, maka pilihan pertamanya adalah efavirenz 600 dan alternatifnya dolutegravir. Tetapi harus hati-hati karena dolutegravir berinteraksi dengan rifampicin, maka harus ada ekstra dolutegravir untuk mencapai dosis yang optimal di dalam darah. Bagaimana untuk anak-anak yang lebih kecil? Paduan pilihan saat ini masih memakai yang lama, yaitu dengan berbasis efavirenz, dan untuk yang di bawah 3 tahun masih berbasis lopinavir, ritonavir. Baru alternatif lainnya yang memakai DTG atau obat lain. Kenapa? Nanti kita lihat, ya. Ini kita lihat dosisnya, kita hanya punya aspek obat ini. Ya, jadi pilihan WHO sebenarnya banyak, tapi kita hanya punya satu untuk abacavir tritisi. Lalu untuk lopinavir kita hanya punya 2 sediaan, ya. Kemudian DTG kita hanya punya 1 yang tunggal dan 1 yang bergabung dengan TLD atau tenofovir, lamivudin, dan kita harus ingat bahwa tenofovir tadi hanya di-approve untuk di anak di atas 2 tahun. Lalu ini tadi DTG. Untuk yang rifampicin, maka kita lihat obatnya yang tadi sekali sehari menjadi 2 kali sehari, ya, pagi, malam, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Ya, jadi double dose-nya. Ya, jadi harus hati-hati, kita memikirkan juga efek sampingnya. Apa sih dolutegravir itu? Jadi dolutegravir adalah golongan integrase strand transfer inhibitor. Memang mempunyai banyak kelebihan dari generasi sebelumnya, raltegravir maupun elvitegravir yang memang belum juga masuk ke Indonesia. Dan obat ini memiliki tingkat aktivitas tinggi untuk HIV, termasuk virus dengan resistensi obat. Keuntungannya dapat diberikan 1 kali sehari, namun ada interaksi ya dengan rifampicin, terutama pada anak-anak kita yang biasanya terdiagnosis awal, kebanyakan terdiagnosis juga dengan TB, dan dapat menurunkan kadar DTG sekitar 50%. Dokter Dina, waktunya 3 menit lagi. Baik, kalau begitu kita lihat ya. Ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya keuntungan dari dolutegravir. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dia lebih unggul pada yang golongan AA, itu adalah yang memakai sebagai lini pertama. Ya, ini juga kita lihat untuk yang lini pertama dia lebih besar perbedaannya dengan standar terapi. Kalau kita lihat ini adalah kemampuan dolutegravir dalam menekan jumlah virus. Kita lihat untuk yang first line dia cukup bagus, ya cukup tinggi menekan virusnya. Tapi yang untuk second line, apalagi yang di usia remaja, ini sangat sulit. Jadi ternyata sebenarnya bukan masalah dolutegravir atau tidak. Ada masalah adherence, ada masalah yang lain-lain yang memengaruhi kemampuan dolutegravir untuk menekan virus. Jadi bukan artinya dolutegravir bagus, tapi bukan artinya segalanya kalau kita hanya berharap dari ya sudah ganti dolutegravir beres semua. Ternyata tidak. Ya kalau kita lihat ini yang second line juga tidak terlalu tinggi. Tetapi memang penelitian-penelitian lain bilang dibandingkan langsung DTG, PI, dan NRTI, maka lebih superior memang untuk DTG. Tetapi apakah kita siap untuk melakukan transisi dan menghilangkan nevirapin untuk semua anak? Banyak pertanyaan harus dijawab. Apakah DTG sudah tersedia formulasi untuk bayi dan anak yang lebih muda di Indonesia? Artinya formulasi yang 5-10 mg. Adakah alternatif untuk lini kedua dan ketiga? Adakah alternatif untuk anak-anak yang tidak toleran terhadap DTG? Adakah alternatif untuk anak dan bayi yang mengonsumsi obat lain yang berinteraksi dengan DTG seperti rifampicin? Bagaimanakah jangka panjang? Karena kalau kita ingat, tadi baru approval-nya tahun 2013. Dan untuk anak-anak yang sudah stabil, supresi virus yang tercapai dengan nevirapin, apakah memang perlu diganti ke obat lain? Apakah ada pengaruhnya pergantian bentuk dan jenis obat terhadap kepatuhan minum obat? Ini saya skip saja, ini adalah kepatuhan minum obat.
intinya adalah melihat bahwa dengan kepatuhan minum obat maka tanpa yang makin adherensnya tinggi, tentunya kejadian AIDS-nya makin kecil. Ini adalah pemantauan respon ARV. Kita mulai dengan viral load yang rutin, tidak lagi hanya CD4. Lalu ada hal-hal yang kita lihat, kapan sih kita periksa viral load? Periksa 6-12 bulan sesudah inisiasi ARV, selanjutnya setiap 12 bulan, CD4 tiap 6 bulan, sampai stabil dengan ARV, dan fungsi ginjal pada pasien mendapatkan tenofovir. Ini adalah evaluasinya untuk definisi gagal terapi. Kita lihat satu kasus ini ya, pasien 15 tahun, didiagnosis 8 tahun dengan TB, herpes zoster, pelaku rawat adalah nenek yang suka berantem juga dengan si anak. Ya. Disclosure pasien baru terjadi di usia 13 tahun. Kemudian kita lihat riwayatnya pada saat awal ini sangat tidak adherence di sini ya. Pasiennya tidak mau minum obat, kelas terus, berantem terus sama neneknya, sampai marah-marah harus minum obat. Kemudian kita lihat di sini dia diganti dengan lini 2 karena masih saja terus VL-nya ada, tetap tidak bagus sehingga akhirnya kita stop obatnya. Sama sekali tidak ada masuk obat, dan kemudian anaknya mulai sakit-sakitan, mulai ada TB, oral candidiasis, dan seterusnya. Akhirnya anak ini bilang, saya mau minum obat. Akhirnya kita mulai dengan TLD, memang responnya cukup baik. Ya. Tapi ya sama juga, ada juga pasien yang seperti ini lalu juga hilang ya, karena tidak hanya masalah satu kali sehari saja, tapi banyak faktor yang menyebabkan adherence pada pasien bisa baik atau tidak. Jadi pada pasien ini ada masalah keluarga, konseling, kita kirim konseling keluarga ke psikiatri, kesulitan menelan obat, ya ini dialami beberapa pasien yang minum lopinavir, tenofovir tablet, dan ada resistensi obat. Jadi sebagai kesimpulan, memang pengobatan ARV akan meningkatkan kesentasan dan kualitas hidup anak terinfeksi HIV bila diberikan sedini mungkin. Kepatuhan minum obat adalah salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan pengobatan ARV anak. Formulasi obat yang ramah anak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat, dan paduan pilihan ARV untuk anak disesuaikan dengan kebijakan nasional yang terbaru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bu Dina. Informasi yang sangat bagus ya, yang sudah kita dengar. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau masukan nanti setelah selesai presentasi dulu ya dari kelima pembicara kita. Untuk pertanyaan bisa by chat atau nanti raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Oke, untuk second speaker untuk yang hari ini adalah Ibu Riyama Siringo. Sebelumnya saya akan membacakan resume dari kurikulum PT Riyama Siringo Esos. Beliau dari Lentera Anak Pelangi. Tahun 2022 sampai sekarang beliau menjadi manajer program dan kemitraan Lentera Anak Pelangi. 2018 sampai 2021 manajer psikososial. 2016 sampai 2017 koordinator pendukung sebaya Yayasan Spirit Para Masita. 2015 sampai 2016 merupakan Field Officer Urban Disaster Risk Reduction Yayasan Tanggul Bencana Indonesia. Pada Mei 2016 beliau melakukan pelatihan penanganan kasus perempuan korban kekerasan Aliansi Sumut Bersatu. Pada Oktober 2012 mendapatkan pelatihan membangun kompetensi gereja untuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, Komite AIDS PGI dan PGIW Sumut. Pada Juli 2022, fasilitator training of trainer caregiver anak dengan HIV. Dan Oktober 2016, beliau mendapatkan pelatihan peningkatan potensi pendamping orang dengan HIV. Jadi pengalaman Bu Riyama Siringo untuk pendampingan terhadap orang-orang HIV khususnya Umtona sangat luar biasa ya. Kepada Bu Riyama Siringo, kami memberikan waktu untuk mempresentasikan atau memberikan informasi kepada kita 15 menit dari sekarang. Waktu dan layar dipersilakan. Oke. Terima kasih, semoga layarnya sudah terlihat ya. Ya, perkenalkan saya Riyama, saya dari Lentera Anak Pelangi. Apa yang sudah disampaikan Dr. Dina tadi sudah banyak sekali, dan kami dari Lentera Anak Pelangi hari ini ramai dok. Ada saya dan teman-teman juga nanti yang akan sharing karena banyak sekali informasi yang ingin kami sampaikan juga. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana strategi program LAP untuk mendorong dan peningkatan kepatuhan terapi pada anak dengan HIV, khususnya anak-anak yang kami dampingi.
Ya, tadi Dokter Dina udah banyak menjelaskan ya, banyak sekali tantangan untuk anak terapi ARV, kemudian juga ada kondisi-kondisi anak dengan HIV yang perlu kita pahami sebenarnya, agar kita juga tahu bagaimana caranya memberikan dukungan yang tepat bagi anak dengan HIV. Tantangan-tantangan tersebut ini coba kami rangkumkan. Yang pertama itu seperti tadi disampaikan bahwa anak-anak dengan HIV kebanyakan terlambat untuk didiagnosa. Biasanya mereka sudah mengalami berbagai macam infeksi oportunistik atau mereka dalam keadaan gizi buruk atau sudah dengan penyakit-penyakit lainnya. Sehingga penanganannya jadi terlambat dan pengobatannya juga terlambat, yang mengakibatkan tentunya akan berpengaruh pada kondisi kesehatan selanjutnya, kemudian tumbuh kembangnya, dan yang lebih parah lagi kalau misalnya tidak ditangani dan tidak mendapatkan pengobatan secepatnya, anak bisa meninggal. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah disampaikan bahwa ketersediaan obat ramah anak tidak banyak di Indonesia. Saat ini anak-anak dengan HIV masih minum obat yang ukurannya besar, kemudian juga rasanya pahit. Jumlahnya juga banyak walaupun sudah ada tadi TLD, tapi anak-anak belum banyak yang minum TLD. Kemudian apalagi kalau mereka misalnya dengan kondisi penyakit lainnya, tentu akan lebih menambah banyak obat yang harus dikonsumsi, dan itu menghambat anak untuk bisa dan mau minum obat dengan teratur apalagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan anak pada pengasuh. Jadi benar kata Dokter Dina tadi, kita nggak bisa hanya melihat tantangan terapi ARV ini kepatuhannya dilihat dari sisi anaknya saja atau kesediaan obatnya saja, tapi juga harus dilihat dari faktor keluarganya. Apakah siapa yang menjadi pengasuh anak ini, apakah dia single parent, apa single mother, atau nenek, atau anggota keluarga lainnya. Selain siapa yang menjadi pengasuhnya, kita juga harus lihat latar belakang sosial ekonominya, apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, kemudian apakah penghasilan mereka atau kondisi ekonominya memungkinkan keluarga ini bisa mengakses pengobatan, atau bisa datang ke layanan kesehatan, atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengobatan lainnya gitu. Kemudian juga pemahaman mereka terkait dengan akses informasi ataupun akses dukungan yang ada untuk kebutuhan anak maupun kebutuhan si caregiver juga perlu kita lihat apakah mereka mudah mengerti untuk mendapatkan akses-akses tersebut. Yang keempat, kita juga harus perhatikan bahwa obat-obat yang ada tadi seringkali ada efek samping, dan ketika anak-anak mengkonsumsi obat yang punya efek samping, itu membuat mereka jadi tidak mau minum obat. Yang kelima adalah sebagian besar anak dengan HIV belum tahu status HIV-nya. Walaupun kita selalu mendorong bahwa untuk memberitahu status HIV kepada anak harusnya sudah dimulai secara bertahap gitu, sesuai dengan perkembangan anak dan pemahaman anak. Namun banyak orang tua yang masih khawatir. Ini tantangan sendiri sih dari sisi orang tua, khawatir, takut, nggak tahu caranya menyampaikan kepada anak, dan pada akhirnya membuat anak sulit tidak tahu gitu tentang kondisi kesehatannya, dan tidak tahu pentingnya minum obat, karena memang misalnya bagi dia ketika dia kondisinya sudah sehat, saya sudah sehat, tidak perlu lagi minum obat. Hal itu menjadi tantangan-tantangan untuk terapi ARV anak. Yang keenam adalah anak-anak dengan HIV ini juga seperti anak-anak lainnya mengalami tantangan-tantangan dalam tahapan perkembangannya. Tahap perkembangan anak itu nggak pendek ya, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 17 tahun gitu. Dan itu mereka menghadapi tantangan perkembangan, kemudian rutinitas mereka minum obat, rutinitas mereka ke rumah sakit, atau misalnya ketika kondisi mereka harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu sering atau dalam jangka waktu yang lama, tentu akan mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari dan membuat mereka mungkin merasa putus asa. Dan ini menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melihat mengapa anak tidak patuh minum obat, dan apa yang bisa kita dukung supaya anak bisa patuh minum obat. Artinya bukan hanya satu masalah yang harus kita perhatikan, tapi ada banyak persoalan di dalam kehidupan anak yang harus diperhatikan. Sebelah kanan ini adalah foto yang dikirimkan oleh salah satu caregiver kita ketika dia menyapu kolong bawah kulkas rumahnya. Dia terkejut mendapati bahwa banyak ARV yang dibuang oleh anaknya. Anaknya laki-laki usia 7 tahun yang selama ini dikiranya tidak ada masalah dengan minum obat. Ternyata ketika mendapatkan kejadian ini, orang tua jadi
jadi lebih perhatian. Wah, ternyata asumsi saya salah gitu, dan dia mulai mengajak anaknya untuk bicara kenapa tidak mau minum obat, kemudian juga mulai dikasih pengertian, dan akhirnya saat ini orang tua menjadi aware gitu, harus memperhatikan betul anak untuk minum obat setiap harinya. Nah, ini adalah strategi yang dilakukan LAP untuk mendorong kepatuhan terapi kepada dampingan kami. Program LAP ini terdiri dari 5 pilar. Yang pertama yaitu kunjungan rumah dan dukungan perawatan rumah. Jadi kita ada manajer kasus yang akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah anak dampingan kita. Mereka melakukan monitoring kesehatan anak dan keluarga, dan memonitoring juga bagaimana kepatuhan terapi ARV-nya. Melalui kegiatan kunjungan rumah ini banyak sekali informasi yang diberikan kepada caregiver, kemudian dengan kunjungan manajer kasus ini juga keluarga menjadi merasa punya teman untuk mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kondisi-kondisi anaknya bisa disampaikan secara langsung ke manajer kasus, dan ketika manajer kasus menemukan persoalan-persoalan kesehatan bisa langsung merujukkan anak ataupun keluarga ini untuk mendapatkan akses layanan kesehatan atau akses bantuan yang dibutuhkan. Kemudian LAP juga memberikan dukungan nutrisi dan vitamin untuk anak dengan HIV, karena kita tahu anak-anak yang kita dampingi di Lentera Anak Pelangi sebagian besar adalah anak dari keluarga kurang mampu, dan kebutuhan nutrisinya pasti minim sekali, sehingga dukungan nutrisi ini harapannya bisa meningkatkan kondisi kesehatan mereka dan kualitas nutrisi mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dukungan medis dan dukungan di rumah sakit. Jadi manajer kasus kita juga standby di rumah sakit, ada di beberapa rumah sakit di Jakarta. Mereka mendampingi anak-anak untuk mengakses layanan kesehatan. Kenapa perlu didampingi? Karena caregiver anak-anak ini sebagian besar adalah orang tua ya, neneknya, atau misalnya ibu yang pengetahuannya rendah, atau misalnya tante yang tidak tahu tentang HIV ini, awalnya mau nggak mau harus dibimbing untuk mereka tahu bagaimana mengakses layanan, mengetahui juga bagaimana pengobatan HIV. Nah, di situ peran-peran manajer kasus akhirnya menjadi penting. Nanti akan ada teman saya yang akan menjelaskan lebih banyak lagi terkait dengan peranan manajer kasus. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan, kenapa peran manajer kasus ini menjadi penting di layanan kesehatan adalah karena akses untuk fasilitas kesehatan saat ini masih rumit ya, masih rumit. Anak-anak harus mengakses layanan kesehatan itu dalam waktu yang lama. Kalau misalnya mereka, terutama kalau misalnya mereka mengaksesnya menggunakan BPJS, itu akan panjang sekali prosesnya dan lama. Dan ini bisa menjadi faktor juga kalau misalnya kita lihat kenapa orang tua ataupun anak jadi malas untuk melakukan untuk datang ke rumah sakit. Apalagi kalau misalnya mereka harus sekolah, mereka harus izin sekolah, dan itu masalah yang lain lagi gitu. Nah, padahal seperti kata Dokter Dina tadi, penting sekali untuk anak dokter bertemu dengan anak untuk memantau kondisi kesehatannya. Kemudian yang keempat adalah dukungan psikososial dan edukasi keterampilan hidup. Lentera Anak Pelangi melalui berbagai program-program dukungan psikososialnya berharap dampingan maupun keluarga mendapat dukungan yang cukup, punya kelompok dukungan sebaya juga untuk berbagi informasi ataupun berbagi semangat dan berbagi pengalaman, sehingga mereka bisa termotivasi untuk menjalani kehidupannya dan tidak merasa sendirian. Dan mereka juga diajak untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi sendiri. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas dan advokasi dengan melakukan penyadaran kepada edukasi dan penyadaran kepada masyarakat. Harapannya adalah supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mau mendukung anak dengan HIV. Dampak jangka panjangnya kita harapkan anak dengan HIV tidak ada lagi yang diterlantarkan dan mengalami kekerasan, kemudian kualitas hidup mereka juga meningkat, dan tidak ada mengurangi tingkat kesakitan dan kematian anak dengan HIV, serta mencegah penularan horizontal dan vertikal. Nah, ini ada 2 kasus yang akan saya sedikit sampaikan.
Kasus pertama adalah kasus seorang anak perempuan yang sulit minum obat. Kami mencatat hasil VL anak ini setiap tahunnya. Dari 2017 sampai tahun 2022 kita lihat VL-nya tinggi, ada penurunan tapi masih tinggi. Dan kalau misalnya untuk kita ketahui ini anak sulit sekali menelan obatnya pada kalau misalnya kita bilang yang paling kecil Neviduvi ya, itu Neviduvi pun dia tidak bisa minum obat itu. Kemudian mau nggak mau obatnya harus direndam dulu dengan air baru dia minumkan, tapi nenek dengan keterbatasannya juga sulit sekali membujuk anak ini untuk minum obat. Yang dialami anak ini selama beberapa tahun ini adalah anak jadi sering sakit, sering dirawat, kemudian dia juga punya masalah kulit yang parah. Kasus yang kedua adalah remaja yang putus obat. Jadi remaja ini adalah anak yatim piatu, pernah berhenti sekolah karena didiskriminasi. Dia juga mengalami putus asa, tidak ada motivasi untuk minum obat, sehingga beberapa kali dia putus obat. Kejadian-kejadian di dalam hidupnya juga membuat dia jadinya putus obat, yaitu ketika caregiver utamanya yaitu nenek meninggal dunia, akhirnya tidak ada lagi orang yang bisa membantu dia untuk mengakses pengobatan ataupun memantau kepatuhan minum obatnya. Kemudian kejadian pandemi juga menjadi alasan dia tidak bisa, karena dia sangat bergantung dengan orang dewasa ya, sedangkan orang dewasa di rumahnya tidak ada yang bisa diandalkan, ada kakek, tapi kakek juga bekerja, sehingga pengobatannya tidak ada yang memperhatikan. Nah, dari dua kasus ini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita berharap anak-anak dengan HIV ini patuh minum obat, banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan dan itu tidak mudah. Untuk menurunkan VL pun tidak mudah, walaupun sudah didampingin secara intens, kemudian juga sudah diedukasi, tapi ada faktor-faktor terkait dengan kondisi keluarga, kondisi psikologis anak, dan bagaimana pengaksesan layanan juga jadi persoalan untuk melihat kepatuhan terapi ARV anak. Ini adalah gambaran dashboard yang kami gunakan untuk melihat bagaimana. Waktunya 3 menit lagi ya. Oke, ya, untuk melihat hasil dari kondisi kesehatan dan kepatuhan terapi anak kami lihat dari BMI-nya, kemudian juga bagaimana kepatuhannya dan hasil VL-nya. Ini kami rangkum semuanya setiap bulannya, per kuarter dan per tahunnya. Apa hasil pembelajarannya? Dari status pengasuhan saja misalnya kita lihat 63,6% anak dengan HIV itu kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Ini meningkatkan risiko kerentanan anak terhadap kondisi kehidupannya. Kami melihat ada korelasi antara status pengasuhan dengan tingkat mortalitas anak dengan HIV. Anak yang yatim piatu 3 kali lipat lebih tinggi tingkat mortalitasnya dibandingkan anak yang masih memiliki orang tua. Kemudian kepatuhan terapi ARV kami kategorikan untuk melihat bagaimana kepatuhannya dalam 5 kategori, yaitu yang A itu lebih dari 90%, kemudian B 80-90%, yang C 50-79%, F kurang dari 50%, dan ada anak-anak yang stop kita tandai dengan 0. Kemudian ini menjadi acuan kami untuk melihat, untuk menentukan apakah dibutuhkan intervensi khusus pada anak terkait dengan kepatuhannya. Kemudian kami juga merangkum berbagai infeksi oportunistik yang dialami anak. Kita bisa lihat kejadian anak yang mengalami TB cukup besar, kemudian juga masalah diare kronis, kemudian masalah pernafasan dan masalah kejang demam juga sering dialami oleh anak dengan HIV. Ini pembelajaran lain dari mortalitas anak dengan HIV, ada 5 kategori yang kita lihat. Anak-anak lebih kecil itu karena terlambat pengobatan, kemudian dengan infeksi oportunistik yang berat, sehingga ditemukan juga di dampingan kami terlambat untuk ditangani sehingga dia meninggal dunia. Yang lainnya adalah masalah kepatuhan, dan di remaja itu lebih kompleks lagi dengan persoalan mereka sebagai seorang remaja. Nah, apa yang kami sampaikan juga pada kesempatan ini, yaitu perlu ada analisa kepatuhan terapi dan kondisi kesehatan anak sebagai strategi program bagi LAP maupun bagi teman-teman lainnya yang mendampingi anak dengan HIV. Kami harap pendataan yang sistematis ini dapat dilakukan di layanan kesehatan tingkat regional maupun nasional agar bisa melihat bagaimana mendukung anak-anak ini patuh minum obat. Kemudian walau jumlah anak dengan HIV usia 0-14 tahun itu
3,1%, tapi mereka juga masa depan bangsa, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, dan perhatian. Dan perlu ada fasilitas layanan kesehatan yang ramah dan obat yang ramah pada anak. Kemudian dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk membangun program dan sistem dukungan untuk anak dengan HIV agar tidak ada lagi anak dengan HIV yang terabaikan dan menderita. Dan terakhir, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang holistik ya, yang dibutuhkan dalam aspek kehidupan anak. Walaupun kebijakannya sudah banyak, katanya dibutuhkan juga kebijakan untuk mengimplementasikan itu dengan lebih baik, dan dukungan dari layanan kesehatan maupun layanan pendidikan, juga komunitas, serta privat sektor untuk membantu anak dengan HIV supaya mereka bisa punya kesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dan berpartisipasi secara bermakna di masyarakat. Sekian, terima kasih atas kesempatannya, Pak Riko. Ya, terima kasih. Informatif sekali ya untuk penanganan pada anak ini dari Bu Riama Siringo dari Lentera Anak Pelangi. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya informasikan sebelumnya, kalau ada pertanyaan nanti akan diberi by chat, silakan Bapak Ibu, dan nanti raise hand setelah kelima narasumber kita selesai mempresentasikan materi mereka. Oke, next untuk pembicara yang ketiga ada dari Lentera Anak Pelangi juga Bu Kiki Rizky Fitriani. Saya akan membacakan resume kurikulum PT beliau. Kiki Rizky Fitriani SPSI 2022 sampai sekarang merupakan staf psikososial dari Lentera Anak Pelangi. 2020 sampai 2021 merupakan Project Officer Advokasi dan Litigasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. 2018 sampai 2019 merupakan staf advokasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. 2015 sampai 2016 merupakan asisten psikolog Yayasan Kita dan Buah Hati. Baiklah, kepada Ibu Kiki Rizky Fitriani SPSI mempresentasikan waktu 15 menit, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Riko. Izin saya share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Riko. Selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Kiki dari Lentera Anak Pelangi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya dukungan psikososial dalam meningkatkan kepatuhan minum obat untuk menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas pada remaja hidup dengan HIV. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh remaja hidup dengan HIV. Sama seperti pada remaja pada umumnya, remaja hidup dengan HIV memiliki berbagai tantangan, diantaranya secara aspek biologis, kognitif, dan psikososial, psikologis serta sosial. Remaja yang hidup dengan HIV memiliki berbagai tantangan dalam tahap perkembangannya. Selanjutnya terkait dengan kompleksitas persoalan remaja hidup dengan HIV, yaitu terkait dengan kondisi kesehatannya, bagaimana perawatan dan pengobatannya, serta stigma dan diskriminasi yang mungkin mereka hadapi. Tantangan lainnya adalah terkait dengan pola asuh dan dukungan keluarga yang sangat minim, serta kondisi ekonomi keluarga yang kebanyakan miskin. Bisa kita lihat dari data remaja dampingan LAP terkait dengan status pengasuhan remaja. Dari 122 remaja dampingan LAP, 35 remaja diantaranya masih memiliki ayah dan ibu, 24 remaja tanpa ayah dan ibu, 25 remaja tanpa ibu, serta 37 remaja tanpa ayah. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja dampingan LAP merupakan yatim piatu atau dapat dikatakan sebagai kelompok rentan. Selanjutnya, berikut profil pengasuhan utama remaja LAP terkait dengan relasi pengasuhan utama. Mayoritas dari relasi pengasuh utama ini, mayoritas remaja diasuh oleh ibu tunggal yang juga status positif HIV. Dan juga ada nenek yang rentan mengalami sakit. Selanjutnya terkait dengan pekerjaan pengasuh utama,
mayoritas pekerjaan dari pengasuh utama remaja LAP adalah bekerja di sektor informal, seperti misalnya buruh cuci atau pedagang kecil, juga ibu rumah tangga. Nah, mereka ini umumnya memiliki penghasilan yang tidak menentu atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Nah, berbagai faktor-faktor keterbatasan ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional serta psikososial hingga remaja itu menjadi lebih rentan untuk mengalami tekanan, depresi, ataupun rasa putus asa. Nah, selanjutnya dari tantangan-tantangan yang kerap dihadapi, LAP mencoba untuk merancang berbagai program dukungan psikososial bagi remaja. Yang pertama adalah asesmen psikososial remaja. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan psikologis remaja yang hasilnya nantinya dijadikan sebagai tolak ukur dan dasar panduan program psikososial remaja. Selanjutnya adalah program konseling. Program konseling ini diharapkan remaja memiliki support system yang dapat mendukung mereka untuk mengatasi tantangan dan masalah kehidupan. Program yang ketiga adalah kelompok dukungan sebaya. Jadi kelompok dukungan sebaya ini diharapkan menjadi wadah yang bagi remaja untuk bisa bertemu, berdiskusi, ataupun berbagi pengalaman dengan teman sebaya. Diharapkan remaja bisa mendapatkan komunitas sebaya yang dapat menumbuhkan nilai positif, resilient, dan kekeluargaan antar sesama. Yang keempat adalah program edukasi keterampilan hidup dan vokasi. Nah, program ini diharapkan membuat remaja memiliki bekal keterampilan dasar untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya adalah program leadership pada remaja. Program leadership ini diharapkan agar remaja bisa menjadi influencer, konselor, maupun educator yang memberikan kontribusi dan dampak yang positif terhadap komunitas HIV di Indonesia. Nah, secara jangka panjang, sesuai dengan visi LAP, diharapkan program-program yang kami berikan dapat mencegah anak untuk mengalami penelantaran atau kekerasan, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas, serta mengurangi transmisi vertikal dan horizontal. Nah, berikut adalah hasil pembelajaran dari asesmen psikososial yang telah kami lakukan kepada 32 orang remaja dampingan kami terkait dengan pola kepatuhan obat dan perilaku remaja. Jadi kami sempat menanyakan tentang bagaimana remaja menganggap pentingnya minum obat terhadap diri mereka. Nah, mayoritas remaja sudah tahu dan merasa bahwa minum obat merupakan hal yang penting bagi mereka. Namun ternyata masih ada nih sebagian kecil yang merasa bahwa minum obat ini tidak penting untuk mereka. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan tentang pengalaman berhenti minum obat yang pernah dialami oleh remaja. Mayoritas remaja mengaku tidak pernah berhenti minum obat. Nah, namun masih ada juga sebagiannya lagi yang pernah mengalami putus obat di antara 6 bulan sampai dengan kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, data tambahan dari data LAP, lebih dari 22 remaja dari 122 remaja yang pernah berhenti minum obat, 8 remaja menderita penyakit berat atau dengan resiko morbiditas tinggi seperti mengalami kebutaan dan kerusakan saraf, serta 17 remaja meninggal dunia atau sekitar 58,7% yang meninggal dunia itu antara tahun 2009 sampai 2022. Nah, berikut juga hasil pembelajaran tentang penyebab utama remaja HIV kurang nyaman dengan tubuhnya. Nah, sebagian besar remaja yang hidup dengan HIV itu mengalami ketidaknyamanan terkait dengan kondisi tinggi dan berat badan mereka. Nah, hal ini disebabkan karena umumnya remaja yang hidup dengan HIV itu mengalami keterhambatan pertumbuhan. Selain itu juga remaja juga cenderung mengalami kondisi tidak nyaman terkait dengan kondisi kulitnya, kondisi rambut, atau penampilan mereka. Selanjutnya, bisa kita lihat tantangan remaja yang sempat putus obat dari salah satu kasus dampingan kami. Ada ini kasusnya H yang sudah berhenti minum beberapa kali, punya pengalaman berhenti minum obat dalam 5 tahun terakhir. Jadi secara psikososial, H ini yatim piatu, sudah tidak memiliki ayah dan ibu dan diasuh oleh nenek kakek, sempat juga
terakhir kehilangan nenek, jadi hanya diasuh oleh kakek, menghadapi depresi dan rasa putus asa sehingga tidak memiliki dukungan dan perhatian di rumah. Terus Hai juga pernah mengalami diskriminasi di sekolah sehingga menyebabkan dia harus berhenti sekolah sampai dengan 4 kali sampai akhirnya benar-benar putus sekolah karena tidak merasa percaya diri. Akhirnya tim psikososial melakukan pendekatan dan mengajak H untuk mengikuti kegiatan program remaja supaya bisa bertemu dengan sebaya. Saat ini remaja H ini sudah mulai melakukan pengobatan lagi, pemeriksaan kembali, dan sudah minum obat kembali. Nah, dari berbagai program yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa remaja, khususnya remaja dengan HIV, sangat rentan dan cenderung mudah putus asa. Remaja HIV memerlukan perhatian, dukungan, dan mentoring supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, terkait dengan asesmen psikososial, ternyata dapat membantu LAP untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan remaja dan menyediakan program dukungan yang sesuai. Yang ketiga, remaja memerlukan komunitas yang suportif dan positif. Dengan panduan dari tim psikososial LAP, remaja belajar untuk saling mendukung. Didapatkan hasil bahwa 7 remaja yang putus obat atau dengan kepatuhan obat yang buruk, sekarang kondisinya menjadi lebih baik dan sudah kembali minum obat. Selain itu, KDS remaja yang tadinya kami inisiasi dengan 8 orang remaja, saat ini pesertanya terus bertambah sampai dengan 18 remaja sejak Juli 2022. Untuk membangun rasa kepercayaan dan rasa saling memiliki, mereka menamakan sendiri grupnya sebagai Remaja Tim Santuy dengan moto kreatif, semangat, dan bahagia. Selanjutnya, terkait dengan program edukasi dan keterampilan hidup, serta vokasi memberikan motivasi dan harapan akan hidup yang lebih bermakna. Melalui program komputer kami, 16 orang remaja telah menyelesaikan 12 sesi program komputer bersertifikasi. Baik, terima kasih paparan saya hari ini. Jika ada pertanyaan, kami terbuka untuk melakukan pertanyaan, atau jika ada yang ingin sharing terkait dengan program kami, boleh kami terbuka untuk dihubungi melalui kontak ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki Rizky Fitriani atas informasi yang sangat baik ya tentang HIV pada remaja dan segala programnya. Oke, kita akan ke next speaker selanjutnya, yaitu Ibu Sri Ulansari masih dari Lentera Anak Pelangi. Sedikit saya akan memberikan resume dari kurikulum beliau. 2013 sampai sekarang, Bu Sri Ulansari merupakan manajer kasus anak, administrasi data entry, Lentera Anak Pelangi. 2014 sampai 2015 merupakan konselor dari YHP Jakarta Timur. Dan 2015 mendapatkan sertifikasi konselor psikologi. Oke, baiklah, kepada Sri Ulansari, kami berikan waktu 15 menit mempresentasikan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya, Pak Riko. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta para audiens sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan, manajer kasus dari Lentera Anak Pelangi. Kali ini saya akan memaparkan tentang dampak keterbatasan akses fasilitas kesehatan dan program pendampingan LAP terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas ADA selama pandemi COVID-19 2020-2021. Apa yang akan saya paparkan berikut ini bertujuan untuk mempelajari dampak keterbatasan akses fasilitas kesehatan, keterbatasan obat, program pendampingan anak LAP terhadap konsistensi kepatuhan ARV yang mempengaruhi angka morbiditas dan mortalitas pada ADA, dampingan LAP selama 2020-2021. Adanya protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 membatasi berbagai hal. Ini menjadi tantangan bagi LAP dan dampingan LAP, diantaranya akses fasilitas kesehatan obat ARV dan tes viral load, perubahan prioritas program pendampingan LAP, yang ketiga adalah kesehatan fisik dan mental ADA, yang keempat adalah kondisi keluarga, finansial, kesehatan fisik dan mental, mortalitas pengasuh.
Pendampingan LAP selama pandemi COVID-19 dilakukan dengan membagi prioritas-prioritas. Prioritas pertama berkaitan dengan tidak adanya program tes VL gratis dari rumah sakit. Oleh karena itu, LAP membiayai 20 anak dampingan agar kondisi kesehatannya terutama VL bisa tetap terpantau. Selanjutnya, prioritas pendampingan LAP lebih fokus pada anak-anak dampingan dengan kondisi kesehatan yang intensif. Ada 5 kriteria anak dengan kondisi kesehatan yang intensif, yaitu pada VL yang tinggi, kemudian anak dengan nutrisi buruk, dengan BMI yang di bawah C, yang ketiga adalah anak yang sedang sakit, yang keempat anak dengan riwayat penyakit berat, yang kelima adalah anak dengan kebutuhan khusus. Observasi yang dilakukan LAP, tingkat VL dampingan pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 78,5%. Di tahun 2021 turun hingga 53%. Sedangkan tren rata-rata CD4 turun dari 2019 ke 2022. Nilai rata-rata ini tidak dapat dijadikan indikator yang pasti karena adanya beberapa variabel yang harus diperhatikan. Jumlah ada yang melakukan tes berbeda setiap tahun, dan perubahan VL maupun CD4 ini harus dilihat datanya per anak. Berikut adalah contoh kasus yang kami dampingi. Pada contoh kasus pertama, ada anak putus obat dengan adanya intervensi dari LAP. Pada tahun 2016 kami temukan VL-nya naik tinggi sekali, kemudian kami intervensi sehingga VL-nya bisa turun. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan VL karena keterbatasan finansial keluarga dan untuk pemeriksaan pengambilan obat rutinnya itu tidak terjangkau. Sedangkan keluarga berkoordinasi dengan tim LAP terkait tantangan yang dihadapinya selama pandemi. Intervensi tim LAP secara intensif di akhir 2021 berupaya supaya dampingan tetap mengakses ARV dan dapat minum obat secara teratur. Sehingga di tahun 2022 VL-nya kembali turun dan anak kembali sehat kembali. Pada kasus kedua, anak putus obat dengan minimnya intervensi dari LAP. Anak ditemukan pada tahun 2016 dengan VL yang tinggi. Kemudian menurun sehingga VL-nya itu tidak terdeteksi. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan karena keluarga tidak menginformasikan bahwa anak putus obat kepada tim LAP. Keterbatasan komunikasi yang tidak dimiliki oleh pihak keluarga karena tidak punya handphone, sehingga membatasi intervensi dari pihak keluarga dengan LAP. Keluarga juga tidak tahu kalau anaknya akhirnya kena TB, karena pada saat itu keluarga takut diperiksa ke rumah sakit karena COVID-19 dan lockdown. Akhirnya anak meninggal di 2021 karena keterlambatan. Ketika kita bisa melihat bagaimana perbedaan ketika ada dan tidak adanya intervensi ketika anak putus obat. Keduanya memiliki akhir yang jauh berbeda. Berikut adalah hasil observasi kami terkait dengan kepatuhan minum obat, perubahan lini, dan mortalitas ada. Kepatuhan minum obat ini dengan jumlah anak yang putus obat itu ada 3 anak. Jumlah anak dengan kenaikan regimen ARV dari lini 1 ke lini 2 ada 7 anak. Jumlah anak meninggal kebanyakan di tahun 2020 itu ada 6 anak. Sebentar. Apa yang kami temukan selama pandemi terkait dengan kepatuhan terapi dan kondisi kesehatan ada selama pandemi? Kesimpulannya adalah situasi pandemi menyebabkan turunnya level kepatuhan terapi ARV dan kondisi kesehatan bahkan sampai berakibat pada kematian. Hal ini terkait karena akses layanan kesehatan tatap muka yang terhambat selama pandemi COVID-19, menyebabkan kondisi ADA menurun, terutama untuk ADA dengan latar belakang keluarga miskin. Kebanyakan dari mereka memiliki kesulitan mengakses pelayanan medis secara online. Yang kedua adalah keterbatasan program pendampingan LAP
yang mengakibatkan pemantauan dan intervensi yang tidak maksimal. Yang ketiga adalah keterbatasan pengasuh utama atau keluarga ADA sangat berdampak terhadap kehidupan ADA dan keberhasilan program dampingan LAP, dokter, dan tim medis. Selama masa pandemi 2020-2021, jumlah anak yang putus obat ada 7 anak. Jumlah dampingan dengan perubahan lini regimen 1 ke lini 2, angka tertinggi adalah 13 dampingan. Sedangkan jumlah dampingan dengan kenaikan VL yang signifikan, jumlah tertinggi ada 20 dampingan. Jumlah dampingan yang meninggal sekitar 33,3%, ada 10 dampingan selama 13 tahun pelayanan LAP dari 2009 ke 2022. Pengalaman ini mengajarkan kami banyak hal dan mendorong kami untuk meningkatkan program dan layanan kami dalam mendukung Anda. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Sri Wulansari atas informasi dan paparan yang sudah diberikan pada kita. Oke, untuk peserta narasumber terakhir kepada Ibu Ibu Siti Kotima. Tegak Tegar dan merupakan manajer kasus juga di Lentera Anak Pelangi. Baiklah, kepada Ibu Siti Kotima kami memberikan waktu 15 menit untuk memaparkan informasi yang akan diberikan kepada kita. Waktu dan layar dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu para hadirin. Perkenalkan saya saat ini saya bekerja sebagai manajer kasus di Lentera Anak Pelangi. Hari ini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Peran Manajer Kasus dalam Program Pendampingan untuk Meningkatkan Kepatuhan Terapi ART pada Anak dengan HIV. Mengapa program pendampingan itu penting? Mengapa program pendampingan itu penting? Berikut adalah beberapa alasan mengapa program pendampingan sangat penting, yaitu untuk meningkatkan efektivitas terapi ARV. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama status anak. Status HIV anak diketahui setelah anak mengalami sakit kronis dalam kondisi yang intensif. Kedua, pengasuh utama didominasi ibu yang positif HIV atau nenek yang sudah lanjut usia. Keduanya mempunyai risiko penyakit yang cukup tinggi. Dan ketiga, tingkat kewawasan mengenai HIV pengobatan dan perawatan cenderung rendah. Keempat, sebagian besar anak belum sadar dan memahami pentingnya minum obat secara teratur, karena mayoritas anak belum mengetahui status HIV-nya. Di sini kita proses dari pendampingan oleh manajer kasus adalah proses pendampingan oleh manajer kasus merupakan suatu rangkaian siklus berkelanjutan yang dimulai dari program pendampingan. Program pendampingan bertujuan untuk memantau status perkembangan anak dan keluarga, baik dari segi kesehatan maupun psikososial. Program pendampingan terbagi menjadi dua, yaitu kunjungan rumah dan pendampingan di rumah sakit. Hasil dari pendampingan disusun dalam laporan anak dan direview bersama tim dalam rapat koordinasi yang dilakukan 2 minggu sekali. Untuk bisa merencanakan dan berkoordinasi mengenai intervensi dan dukungan yang dibutuhkan dampingan. Kemudian intervensi dilaksanakan dan dievaluasi. Setelah itu, setelah ada hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyusunan program berikutnya. Ini adalah format dari laporan anak yang disusun oleh MK setiap 2 minggu sekali. Format laporannya biasanya kita buat, yaitu digunakan untuk manajer kasus. Bagian pertama adalah identitas anak dan pengasuh anak.
Kemudian kami membagi kategori anak berdasarkan status intensif atau tidaknya. Yang termasuk dalam kategori intensif adalah anak yang viralutnya tinggi, BMI-nya di bawah C, berkebutuhan khusus, sedang sakit, atau memiliki riwayat penyakit kronis. Kemudian juga mencatat beberapa kali kunjungan dilakukan dalam sebulan. Saat bertemu anak, kami melakukan dokumentasi untuk melihat perkembangan kondisi anak setiap bulannya. Kami juga melakukan pengecekan stok obat dan jadwal pengambilan obat. Apakah obat yang tersisa sesuai dengan jadwal pengambilan obat? Dari sini kita bisa menilai apakah anak benar-benar patuh dalam minum obat. Ini adalah gambaran contoh kasus-kasus foto kondisi anak saat kita kunjungan dan foto obatnya. Selanjutnya, kami juga memantau kebutuhan psikososial anak dan keluarga, diantaranya status pengasuhan, kepatuhan minum obat, apakah teratur atau tidak, kondisi kesehatan dan kebersihan anak, kemudian apakah anak memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik maupun mental, aktivitas dan hobi anak, pola makan dan pola tidur, apakah anak mengetahui masalah di rumah, di lingkungan sekitar, atau di sekolah. Hal ini terkait dengan tindakan diskriminatif, kekerasan yang diterima anak dan keluarga. Terakhir, apakah anak memiliki kemajuan atau prestasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kasus-kasus yang pernah dialami oleh dampingan Lentera Anak Pelangi. Kita memberikan contoh ada 4 kasus. Salah satunya sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus yang pertama. Kasus pertama diketahui kondisi anak yatim piatu dan memiliki disabilitas. Anak terlantar karena keluarga menghadapi kesulitan ekonomi. Selama didampingi Lentera Anak Pelangi di tahun 2018 hingga 2021, kondisi anak cukup sehat. Akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2022. Karena terlantar akibat pengasuh yang terlilit hutang dan harus mengamen berpindah-pindah. Alhasil, anak sering ditinggal sendirian di rumah, kondisinya tidak terurus, dan status gizinya buruk saat dikunjungi di bulan Juli tahun 2022. Pada saat mengetahui kondisi ini, kami mengupayakan beberapa hal, yaitu pertama, kami meningkatkan jumlah kunjungan rumah menjadi 3 kali dalam seminggu untuk melakukan pemantauan intensif. Yang kedua, kami melakukan pendekatan terus-menerus dengan keluarga, menanyakan komitmen pengasuhannya. Tahap diskusi bahkan sampai melibatkan panti dan dinas sosial. Karena keluarga hampir menyerah, tidak sanggup lagi mengurus anak. Akhirnya setelah pendekatan intensif, tim lab membuat kesepakatan dengan pengasuh. Pengasuh menyanggupi untuk tetap mengasuh anak dengan catatan LAP bisa memenuhi semua kebutuhan dampingan, baik itu nutrisi, kebutuhan harian, hingga biaya transportasi untuk bolak-balik rumah sakit. Kemudian kita masuk ke dalam kasus kedua. Di kasus kedua, anak menderita anemia. Saat dikunjungi di rumah, tidak terpantau oleh keluarga di rumah, keluarga dan rumah sakit. Jika kita hanya melihat Viralut dan CD4, dapat kita simpulkan keadaannya cukup sehat, tapi ternyata Viralut dan CD4 saja tidak cukup untuk menjadi tolak ukur kondisi kesehatan anak dengan HIV. Diperlukan tes-tes tambahan untuk melihat indikator kesehatan lainnya, salah satunya yaitu HB. Kondisi anak tidak terpantau karena tidak diminta untuk melakukan tes darah lengkap oleh rumah sakit karena tidak memiliki BPJS. Saat dikunjungi MK, anak ditemukan dalam kondisi lemas, pucat, dan tidak terurut dan tidak bertenaga. MK segera merujuk anak dan keluarga ke IGD.
Karena tidak memiliki BPJS, keluarga tidak memiliki biaya untuk mengakses perawatan di rumah sakit. Akhirnya MK membantu proses pengurusan BPJS sehingga anak bisa mendapatkan perawatan segera. Pada saat diperiksa, HB anak sudah sampai 4. Dokter memutuskan untuk melakukan transfusi darah. Setelah mendapatkan perawatan, kondisi anak kembali stabil. Selain membawa ke IGD, MK juga berkonsultasi dengan dokter. Akhirnya, dokter memutuskan untuk mengubah jenis obat ARV ke jenis yang tidak menyebabkan penurunan HB. Kita masuk di kasus yang ketiga. Selama beberapa tahun, anak cukup patuh minum obat. Tapi saat pandemi, karena adanya perubahan pola hidup, anak mulai bosan minum obat, sehingga viral load meningkat dan kondisi kesehatannya menurun. Anak sampai mengalami infeksi pada otak dan telinga. Selanjutnya MK membantu merujuk anak ke rumah sakit. Dokter melakukan operasi untuk mengatasi infeksi. Anak tidak bisa bersekolah selama 4 bulan untuk benar-benar pulih dari kondisi ini. Kemudian MK berkonsultasi dengan dokter. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengubah regimen ARV ke lini 2 untuk menekan jumlah virus. MK juga terus mengedukasi dan melakukan konseling untuk memastikan kepatuhan minum obatnya. Terakhir di kasus keempat, 2 tahun pertama sejak didampingi LAP, jumlah viral load-nya sangat tinggi. Dan setelah didampingi LAP, sangat tinggi hingga mencapai 2,3 juta di tahun 2020. CD4-nya pun mencapai 42%. Padahal anak teratur minum obatnya. Akhirnya MK berkonsultasi dengan dokter. Setelah diberitahu ternyata lini pengobatan tidak efektif dan resisten terhadap anak. Maka dokter memutuskan untuk menaikkan ke lini 2. Setelah regimen diubah, akhirnya jumlah virus ditekan sampai tidak terdeteksi dan CD4 meningkat. Di sini kita akan melihat peran-peran yang dijalankan oleh manajer kasus yang dianalisis menggunakan teori pekerja sosial, diantaranya 1. enabler, 2. broker, 3. advocate, 4. mediator, 5. edukator, 6. inisiator, 7. koordinator, 8. fasilitator. Dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan terapi ARV dan kondisi kesehatan anak bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak variabel. Diperlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan disertai dengan sistem pendataan dan monitoring kesehatan. MK sebagai orang yang menjalankan pendampingan memiliki peran yang vital, strategis, dan mendukung efektivitas terapi ARV. Program pendampingan yang dilakukan LAP hadir untuk melengkapi layanan kesehatan dan program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV pada anak. Ini adalah bentuk kolaborasi antar sektor untuk membangun sistem penanggulangan HIV yang terintegrasi dan komprehensif. Demikian presentasi saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Saya Ito. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Siti, narasumber kita yang terakhir. Baiklah Bapak Ibu, waktu 30 menit ke depan kita gunakan untuk sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya kepada para pembicara kita atau berbagi pengalaman terhadap pengobatan ataupun pendampingan pada anak dengan HIV. Silakan raise hand atau bisa by kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita menunggu, saya dari moderator mungkin sedikit bertanya kepada Ibu Dr. Dina dan untuk teman-teman dari Lentera Anak Pelangi ya. Nah, untuk Dr. Dina, untuk sekarang bagaimana sebaiknya kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap ADA ini, misalnya kayak kami dari akademisi ya, memberikan edukasi kepada
orang tua gitu. Pengalaman saya di tahun ini saya juga melakukan penelitian tentang anak dengan HIV/AIDS. Ternyata mereka itu masih banyak ketakutan untuk mengakses pengobatan gitu ke rumah sakit. Salah satu yang mereka khawatirkan itu informasi yang kurang ke mereka. Mereka akan bayar atau mereka tidak punya dana untuk pergi mengambil obat yang begitu jauh gitu. Yang kedua, mungkin ini juga untuk Lentera Anak Pelangi ya. Dari beberapa ada yang kami dapatkan itu 50%-nya itu mereka sudah tidak diasuh lagi oleh orang tuanya gitu. Ada by case gitu sebenarnya orang tuanya ada, tapi karena tanda kutip pekerjaan orang tuanya ini jadi orang tuanya ini menitipkan anaknya sama orang tuanya atau sama mucikari gitu. Nah, dari sempat kita wawancarai si anak ini, dia sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Jadi dia juga depresi, dia juga dia sudah tahu statusnya gitu. Dia juga ketakutan bagaimana Mas atau Pak kalau teman-teman saya nanti tahu status saya sebagai HIV katanya gitu. Nah, mungkin di sini juga dari teman-teman Lentera bagaimana penanganan seperti ini terhadap case by case yang mungkin sudah dialami gitu, mungkin bisa berbagi pengalaman gitu. Oke, silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Riko. Jadi memang untuk pengobatan ARV pada anak ini lebih sedikit kompleks ya dibanding dewasa. Karena kalau dewasa dia sudah tahu dia sakit, dia mengambil obat dan minum obat itu sangat tergantung dengan dirinya sendiri. Sementara tadi kalau anak sebenarnya bergantung pada orang lain. Nah, jadi orang lainnya itu yang memang harus menjadi kunci utama ya, yaitu dalam hal ini pelaku rawat siapapun itu. Bisa orang tua kandung, bisa keluarga besar ya, tetapi harus ditunjuk punya satu pelaku rawat yang jelas. Nah, tentunya edukasi terhadap pelaku rawat ini menjadi sangat penting. Seringkali ada beberapa kasus yang tidak berani datang ke layanan karena takut dibuka statusnya oleh layanan kesehatan terdekat. Bahkan saya punya pasien-pasien yang dari luar kota, ketika saya minta udah balik saja ke daerahnya karena saya tahu di daerah tersebut punya dokter yang bisa menangani, bilangnya nggak mau dok, nanti takut saya ketahuan sakitnya atau anak saya ketahuan sakit. Ya sebenarnya lebih takut pada dirinya sendiri ya, karena misalnya dia seorang yang cukup dikenal di daerah tersebut dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain kadang-kadang memang stigmanya itu ya, bahkan waktu itu pernah ada kasus yang terbuka statusnya karena sedang program imunisasi, saya lupa BIAS atau sesuatu lah, program imunisasi yang program nasional, dan itu terbuka statusnya sehingga sebenarnya memang masalah stigma ini menjadi sangat penting dan penyimpanan rahasia pasien juga menjadi sangat penting. Tetapi sebenarnya kalau mereka sudah mengerti dan seterusnya, sebenarnya bisa saja mereka tetap datang. Bagaimana tentang desentralisasi? Artinya, ini kerahasiaan kejauhan nih, mau yang di dekat aja gitu ya. Itu sebenarnya bisa saja, Pak Riko. Hanya kami melihat pada beberapa kasus, terutama yang balita ya, pada balita atau anak usia sekolah yang masa pertumbuhannya sedang cepat-cepatnya itu sangat bergantung dengan pengertian atau pemahaman si dokter atau tenaga kesehatan yang menangani di daerah tersebut. Seringkali dosis A sekarang 2,5 kali tablet misalnya untuk anak ini akan berlangsung bertahun-tahun gitu sampai seterusnya walaupun beratnya naik misalnya. Sehingga memang sangat penting nih kadang-kadang kalau sudah rutinitas ya udah nggak apa-apa, udah ambil obat aja nggak perlu lihat anaknya, dan itu menjadi sangat fatal ketika kita berhadapan dengan anak yang berat badannya naik. Nah, sehingga biasanya kami berkomunikasi dengan si pasien. Kalau dia mau pindah, boleh pindah, tetapi dengan catatan.
bila memungkinkan memang harus kembali ke kita misalnya tiap 6 bulan, tiap 1 tahun, paling nggak untuk evaluasi klinis. Biasanya kita tawarkan seperti itu. Tetapi kalau sudah masuk remaja yang dosis obatnya cukup, sudah tidak akan banyak berubah-berubah, biasanya sih kita dengan lebih tenang untuk merujuk balik gitu ya. Banyak hal yang membuat rumah sakit rujukan menimbang-nimbang untuk mengembalikan ke puskesmas misalnya, terutama bila kasusnya sulit, obatnya lini kedua atau bahkan lini ketiga dan anaknya belum stabil. Biasanya itu kita kita tahan dulu sampai dia benar-benar stabil, pengertian orang tuanya sudah cukup baik, kemudian anaknya juga kalau sudah remaja sudah mengerti, sudah disclosure ya, karena tidak semua anak juga beruntung gitu ya, misalnya punya peer group. Nah, peer group menjadi sangat penting dan itu sudah difasilitasi oleh LAP. Tapi kan tidak semua anak akan masuk ke layanan LSM-LSM seperti ini gitu ya. Bisa saja dia individual, bahkan saya nggak mau dok dihubungkan dengan siapapun gitu. Saya maunya ini buat diri saya sendiri. Nah, itu yang sulit. Belum terbukanya mereka juga, sehingga kalau dibalikan ke ke puskesmas atau ke layanan di bawahnya yang lebih dekat di rumah dan dia sendiri tidak mengerti, si pasiennya ya biasanya akan kembali ke kita dengan gagal terapi, anaknya dengan banyak masalah lagi. Itu saja beberapa pertimbangan untuk masalah rujuk balik. Terima kasih Pak Riko. Ya, terima kasih Dr. Dina penjelasannya. Mungkin dari teman-teman Lentera Pelangi ya, menjawab pertanyaan Pak Riko tadi terkait dengan pengasuhan orang tua, memang itu hal yang paling penting ya dalam pengobatan ataupun perawatan anak dengan HIV, karena memang anak-anak ini tidak bisa sendiri, bahkan mengakses obat juga nggak bisa sendiri. Kemudian kita juga banyak menghadapi anak-anak yang orang tuanya tidak ada, akhirnya harus diasuh sama neneknya, kemudian neneknya meninggal, siapa lagi yang harus mengasuhnya? Hal-hal seperti itu sering terjadi. Nah, kalau dengan kasus Pak Riko tadi, ketika orang tuanya nggak mau, tidak mengasuh anak itu secara langsung dan dititipkan di mucikari, kita mungkin melihatnya bahwa lingkungan sosialnya akan mempengaruhi anak. Tapi menurut saya ketika si pengasuh selanjutnya ini cukup berkomitmen untuk merawat anak dan memastikan anak untuk mendapatkan pengobatan dan pengasuhan yang baik, tidak masalah juga. Karena misalnya di Jogja teman-teman transgender juga transpuan mengasuh anak dengan HIV, mereka dianggap tidak layak, tidak mampu mengasuh anak. Padahal mereka juga punya keinginan untuk mengasuh anak dan pengasuhannya cukup baik dan mereka sangat memperhatikan kepatuhan terapi ARV dari anak tersebut. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita perlu memastikan siapa yang bisa bertanggung jawab untuk perawatan dan pengasuhan anak ini. Selama dia punya komitmen, selagi dia punya keinginan yang baik untuk anak ini, tentu akan baik sekali untuk anak. Kemudian kepada anaknya sendiri yang kekhawatiran untuk diketahui statusnya, apalagi tadi dia sudah tahu status HIV-nya, perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi terkait dengan hidup sebagai orang dengan HIV. Apakah dia perlu untuk memberitahu statusnya kepada orang lain, atau misalnya kalau misalnya rencana masa depannya seperti apa, apakah dia nanti akan punya pasangan, kemudian akan menikah, tentu ada informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada anak ini supaya nanti dia siap gitu ketika berada di tengah-tengah masyarakat, ketika memiliki relasi-relasi yang selanjutnya akan berkaitan dengan masa depannya. Dan yang pasti menurut saya bagi anak yang sudah tahu status HIV-nya perlu untuk kita bantu juga dan dukung juga terkait dengan pengembangan kapasitasnya dan merencanakan masa depan dia seperti apa sebagai orang yang hidup dengan HIV nanti di masa depan. Itu mungkin Pak Riko yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Bu Riyama. Mungkin dari ada yang mau nambahin dari Lentera Anak Pelangi? Oke, baik Bapak Ibu, masih ada waktu kita yang ada di layar Zoom. Boleh juga berbagi pengalaman ya pendampingan terhadap anak dengan HIV, ODIP ini, atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pendampingan, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung kehidupan atau keberlangsungan hidup anak dengan HIV gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing?
Ya mungkin sebelum mungkin sambil menunggu kali ya. Ya, saya juga berbagi pengalaman ya di awal-awal pertengahan bulan kemarin kami melakukan penelitian kepada anak dengan HIV/AIDS ya. Banyak tantangan tentu yang kami hadapi. Salah satunya adalah itu tadi susah juga untuk kita mengakses mereka untuk mendapatkan informasi ya. Tapi dengan bantuan dari teman-teman kami di sini Yayasan Sriwijaya Plus, mereka bisa memberikan kami ke sana gitu. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan di sini ada pertanyaan nih dari Andre William kepada teman-teman dari Lentera Anak Pelangi nih. Mungkin yang pertanyaan pertama dulu ya, nanti takutnya bias nanti apanya. Untuk pertanyaan pertama mungkin nanti bisa dijawab. Apa tantangan terbesar dalam pendampingan anak dengan HIV dan bagaimana solusinya? Silakan siapa yang menjawab? Ya, banyak sekali ya tantangannya. Masalah kepatuhan terapi itu masalah besar, tapi yang kami lihat dari masalah kepatuhan ini adalah kondisi orang tuanya. Seringkali orang tua anak tidak mau minum obat itu karena memang orang tuanya yang tidak paham bagaimana caranya membujuk anaknya, atau dari awal anaknya sudah ditakut-takuti, atau anaknya tidak mau minum obat dan orang tuanya ya udah tidak usah minum obat karena kasihan sama anaknya. Dari sisi orang tua itu jadi sesuatu tantangan yang paling besar menurut kami, yang harus harus dibicarakan dengan orang tua, dikasih penjelasan, dibimbing, kemudian diedukasi terkait dengan kenapa obat ini penting, kenapa harus diminum setiap hari tepat waktu, kemudian caranya juga harus tepat. Itu menjadi sesuatu yang sangat kami perhatikan, sehingga kunjungan rumah itu jadi strategi kami untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mungkin di rumah sakit ketemu dokter waktunya hanya sedikit gitu, mendapat penjelasan dari dokternya hanya sedikit. Kemudian orang tua pulang ke rumah dengan mungkin ada yang diingatnya, tapi ada banyak juga yang tidak diingat dari apa yang disampaikan dokter, sehingga kita coba untuk menyampaikan lagi informasi terkait dengan kepatuhan minum obat. Yang lainnya adalah tantangan ketika anak itu sudah sakit atau punya banyak infeksi oportunistik atau punya penyakit penyerta lainnya. Jadinya ada dua beban ya bagi anak. Anak harus menjalani perawatan sakit yang lainnya, kemudian dia juga harus memperhatikan minum obatnya. Dan obatnya semakin banyak dan semakin sulit lagi untuk memastikan anak ini minum obat. Misalnya dia TB. Obat TB-nya diminum, karena obat TB misalnya diminum 6 bulan selesai gitu. Kemudian setelah obat TB-nya selesai, TB-nya juga sudah sembuh, ARV-nya jadi nggak diminum lagi. Nah, itu jadi tantangan kami untuk memberi pemahaman juga kepada anak bahwa ARV ini harus diminum setiap hari dan seumur hidup gitu. Kalau misalnya kasus lain, anak yang dengan infeksi oportunis, dengan penyakit lainnya, misalnya anak yang punya masalah hipertensi paru. Dia punya persoalan misalnya sulit untuk dia punya obat lainnya, obat hipertensi yang memang harus diminumnya, kemudian minum obat ARV. Di awal-awal ini sulit sekali, bahkan anak sudah sampai putus asa, ya udah saya mati saja. Perasaan-perasaan putus asa anak ketika dia punya penyakit lainnya selain HIV itu membuat anak jadi itu membuat kita harus menguatkan dan membesarkan hati anak, sehingga anak bisa menerima kondisinya, mau punya semangat lagi untuk sehat. Hal-hal seperti itu juga jadi tantangan bagi kita. Dan satu lagi tantangan kita adalah ketika kita mendampingi anak-anak dengan kondisi disabilitas. Jadi masalah bagaimana anak, keluarga anak, kemudian anak dengan penyakit lainnya, dan anak dengan disabilitas itu jadi tantangan yang cukup besar ya bagi kami, dan solusi yang kami lakukan ya adalah terus mendampingi mereka dan melihat apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencoba mengakseskan bantuan-bantuan atau memberikan dukungan-dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Seperti itu Pak Riko. Oke, ada tambahan dari teman-teman dari Lentera Pelangi?
selain informasi dari Bu Riyama tadi? Iya, saya coba untuk membahas untuk nomor 2 ya, Pak. Oh, Untuk oke. nomor 2 ini anak dengan resistensi mengalami putus obat sehingga ia masuk ke lini 2. Ketika kami merujuk anak, itu pasti ke rumah sakit dulu tergantung dari dokter akan diganti ke obat yang jenisnya apa. Pada saat obat TLD keluar, ini anak-anak mungkin belum naik ke lini 2 yang harus masuk ke TLD. Atau dokter akan melihat kondisinya adalah TLD ini adalah fasilitas terakhir, akses terakhir untuk minum obat. Karena anak dengan kondisi masih tidak stabil adherence-nya, menyebabkan anak bisa berhenti ketika dia udah minum TLD. Sehingga dokter akan menyarankan untuk minum Aluvia dulu. Apakah minum Aluvianya ini masih bisa dikategorikan teratur atau tidak, sehingga anak masih tetap bisa minum obat lini 2 sebelum naik ke TLD. Karena TLD ini juga merupakan obat jenis terakhir, pilihan terakhir apabila anak sudah resisten ke lini 2. Itu yang kami lakukan di rumah sakit sih, Pak. Karena setiap anak juga harus berdasarkan keputusan dari dokternya juga, keputusan dari bagaimana fasilitas fisiknya dia, bukan cuma karena melihat VL dan CD4-nya, tapi kita juga melihat kondisi apakah HB-nya bagus, apakah fungsi hati dan fungsi ginjalnya bagus, sehingga baru bisa dilakukan untuk tindakan terakhir masuknya ke TLD. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk Lentera Pelangi untuk manajer kasus nih, pertanyaan dari Dana Rahmat. Manajer kasus LAP harus selalu rujuk ke dokter untuk membahas kondisi anak. Yang memiliki otoritas untuk bisa ganti obat adalah dokter. Terima kasih. Oh, ini udah ditangkapin tadi ya. Oke. Untuk Dokter Dina nih, ada pertanyaan lagi. Mohon dijelaskan lebih lanjut, Dok, mengenai TLD Aluvia. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ini kan DTG obat baru ya, obat yang baru sekali hadir di kita gitu ya, walaupun di luar sudah 2013 katanya tadi. Nah, kemudian kedua, kenapa sih harus lewat Aluvia dulu atau lopinavir ritonavir? Sangat bergantung kondisinya anak ini ditemukan kapan. Kapan tuh artinya tahun berapa? Kalau dia tahun 2019, 2018, 2020 yang belum ada DTG-nya, itu satu. Kedua, sekarang udah ada nih, gitu ya. Ya udah yang Aluvia pindah aja ke DTG, nggak bisa semudah itu. Kalau dia sudah bisa dengan Aluvia, ya sementara teruskan dulu dengan Aluvia, kecuali dia punya masalah dengan Aluvia. Kemarin ada pasien yang dokter anaknya selalu muntah kalau minum Aluvia, atau misalnya dia kecekek, tersedak kalau minum Aluvia karena terlalu besar, walaupun anaknya sudah cukup besar ya, sudah remaja. Oke, kita pertimbangkan untuk pindah TLD. Tapi kalau diaman-aman dengan Aluvia, kalau adherence cukup baik dengan Aluvia, ya sudah kita teruskan dulu. Kenapa? Karena kita berjaga-jaga. Kalau misalnya dia gagal terapi, nanti suatu saat, ini masih muda loh, masih di bawah 18 tahun, dia masih punya puluhan tahun, insya Allah buat hidup gitu ya. Kalau suatu ketika dia butuh untuk penggantian obat, kita masih punya nyimpen DTG. Walaupun mungkin ya kalau 20 tahun lagi mungkin ada obat baru bisa saja. Tapi sekarang paling tidak itu yang kita punya. Lalu yang berikutnya, anak ini ketika dia gagal terapi umur berapa? DTG itu kita yang ada di Indonesia masih hanya dua. Satu DTG yang 50 mg, yang satu dalam bentuk TLD. Yang anak-anak ini ada yang masih kecil sudah resistensi. Resiko bayi-bayi itu lebih tinggi sebenarnya resistensi. Kenapa? Kalau bayi-bayi itu biasanya viral load-nya masih tinggi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa semakin tinggi viral load, maka makin mungkin dia akan resisten karena sifat dasar HIV-nya itu sangat mudah bermutasi. Sehingga kalau dari atas 1 juta, di atas 100.000 itu resiko untuk mutasinya tinggi. Sehingga bisa saja masih balita sudah resisten. Nah, misalnya anggaplah dia umur 3 tahun, VL-nya nggak bagus-bagus nih ya, kita mau pindahin TLD, harus hati-hati, apalagi di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun. Ini T-nya aja belum kita bisa pakai. D-nya, kalau mau pakai D-nya aja, yang lain pakai abacavir atau abacavir lamivudin misalnya. D-nya bisa nggak
gitu ya dipakai untuk si anak, karena dosisnya harusnya kita punya yang 5 dan 10 mg. Untuk itu makanya kenapa tadi saya kasih khusus satu slide, siap nggak sih kita pindah langsung nevirapin ke DTG, karena tidak semudah itu. Kalau dewasa ya mungkin mudah ngobatin yang 1x1 gitu ya, kalau buat anak enggak. Ya, penelitian menyebutkan yang saya kerjakan sendiri bahwa perubahan bentuk, perubahan rasa, perubahan jenis obat akan memengaruhi adherensi anak gitu ya. Bisa sih dok masuk, nggak ada yang telat, tapi perang terus nih dok kalau masukin obat. Ada anak yang evaporansinya berubah aja bentuknya, dari misalnya 200 ke yang 600 dibagi 2 misalnya. Nggak suka rasanya, nggak mau minum lagi, itu ada gitu ya. Mungkin teman-teman LAP ya lebih sering, ini obatnya sama sih dok, sama-sama nih, misalnya Evavirens 200, tapi misalnya ganti perusahaan atau ganti bentuk itu juga sangat sensitif kalau anak-anak. Jadi kalau dia sekarang saat ini sudah aman-aman saja dengan paduan yang sudah dia punya sekarang, ya sudah dibiarkan dulu, kecuali ya nanti obatnya habis, obatnya nggak ada dan seterusnya, mungkin baru kita pilihkan untuk pindah. Dan harus dilihat tadi pertimbangan untuk DTG masih banyak ya, karena anak-anak yang lebih kecil sampai sekarang bukannya belum bisa, sudah boleh sebenarnya oleh WHO, cuma sediaannya masih yang besar, dan kita menghindari pembuatan puyer untuk obat-obat seperti ini. Kenapa? Karena dibawa pulang buat sebulan. Kalau puyer ya ntar nyimpennya nggak bagus, dia jadi rusak dan seterusnya. Jadi memang banyak pertimbangan untuk penggantian obat. Walaupun memang sekarang kalau kita lihat di PMK yang baru, DTG sudah dimasukkan ke lini kedua. Tapi kembali lagi, umur berapa sih dia pindah, T-nya sudah bisa masuk atau belum untuk anak ini, dosisnya memungkinkan atau tidak. Jadi banyak pertimbangan untuk memudahkan untuk mengganti obat. Ya, pada kasus yang tadi saya sampaikan, anak ini memang masalahnya memang nggak bisa minum obatnya untuk Aluvia. Kemudian waktu itu belum ada TLD. Ketika kita pindahkan TLD, dia bagus. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya ada kasus-kasus lain, mungkin anak-anak RAP juga nih, sudah dipindah TLD pun minumnya antara ada dan tiada gitu ya. Jadi bukan masalah ganti dari Aluvia yang gede ke TLD terus beres semua masalah adherence, enggak juga, karena adherence itu multifaktor. Mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Riko. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Dr. Dina. Sudah ya Pak Dana, ada lagi. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih ada, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, saya sebagai moderator ingin memberikan kesempatan nih untuk yang terakhir closing statement nih dari masing-masing narasumber nih untuk topik kita hari ini. 1 menit mungkin masing-masing atau bisa lebih, silakan untuk closing statement-nya. Saya mulai Dr. Dina, nanti lanjutkan sampai sampai pembicara terakhir sebelum saya tutup. Silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Riko. Kalau dari saya, tata laksana HIV pada anak itu sebenarnya tidak hanya ARV saja ya, walaupun topik saya hari ini ARV, banyak sekali yang harus diurus untuk seorang anak dengan yang terinfeksi HIV, mulai dari standar pelayanan untuk seorang anak, nutrisi, tumbuh kembang, imunisasi, dan seterusnya, kemudian menambahkan ARV di sana. Untuk pemilihan ARV sangat banyak faktor yang diperhitungkan, mulai dari infeksi oportunistik yang ada, usia anak, kemampuan minum obat, dan toleransinya terhadap obat tersebut. Dan sehingga pemantauan ini menjadi sangat penting. Dan sebenarnya peran teman-teman di LAP maupun dari teman-teman social worker yang lain itu sebenarnya cukup banyak membantu kami dalam evaluasi dan monitoring anak-anak terinfeksi HIV ini. Tidak hanya terkait dengan masalah adherence saja, ARV-nya, tetapi juga terkait, karena kita nggak tahu ya, di rumah tuh kondisinya apa, datang ke depan kita manis-manis, nggak ada masalah gitu ya, senyum-senyum gitu ya, di rumah obatnya tadi dibuangin gitu ya, itu sudah banyak sih kejadian. Jadi memang sedikit kompleks tata laksana pada ARV, tata laksana anak terinfeksi HIV ya, mungkin yang di dewasa juga, tetapi ada faktor tumbuh kembang juga yang kita kejar, sehingga memang diagnosis dan tata laksana harus sedini mungkin untuk bisa mencapai kualitas hidup yang optimal.
Saja, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Ina. Mungkin sambil menunggu closing statement dari Lentera Pelangi, ada pertanyaan nih, sekalian nanti closing statement-nya dijawab ya. Bagaimana cara memberitahu anak tentang HIV-nya, status HIV-nya, baik anak di bawah 10 tahun ataupun anak usia 11-17 tahun. Silakan. Ya, untuk memberitahu status HIV anak, kita perlu memperhatikan ya tahapan perkembangan anaknya, kemudian juga pemahaman anaknya, kemudian kesiapan anaknya. Biasanya kalau untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun, mereka sudah cukup mengerti terkait misalnya apa itu sakit, apa itu obat, kemudian juga mungkin sudah pelan-pelan bisa kita kasih tahu apa itu virus di dalam tubuhnya, kemudian dikasih tahu juga terkait dengan mengapa dia harus minum obat setiap hari, mulai dari hal-hal yang seperti itu mungkin sudah bisa diinformasikan. Kalau misalnya anak sudah siap, orang tua sudah siap dan mau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana dia terinfeksi, itu silakan. Tapi penting sekali untuk memastikan anak siap, keluarga siap, kemudian anak bisa paham juga terkait dengan informasi yang diberikan oleh orang tua. Sedangkan anak usia 10-17 tahun kemudian remaja ya, itu harusnya sih sudah bisa diinformasikan supaya mereka juga bisa lebih aware, kemudian punya rasa tanggung jawab juga untuk kesehatannya. Tapi balik lagi, kebanyakan anak-anak dengan HIV ini tumbuh kembangnya ada yang terhambat karena persoalan sakit penyakit yang pernah dialaminya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa anak bisa mengerti atau tidak terkait dengan informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang lebih penting adalah kesiapan anak, keluarga untuk memberitahukan tentang status HIV-nya. Caranya seperti apa? Yang mungkin bisa disediakan waktu yang tepat, kemudian karena apa ya, bukan karena wah ini harus sudah dikasih tahu makanya harus dikasih tahu, tapi kita perlu menciptakan suasana yang baik juga untuk memberikan informasi itu kepada anak. Itu saja Pak Riko. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih unmute Pak Riko, maaf. Ya, masih ada waktu 2 menit lagi ya. Ini tadi yang pertanyaan kedua sih tentang stigma sudah ya. Nah, yang ketiga ini tantangan digitalisasi dalam domain kesehatan. Ini kan menjadi isu utama dalam forum G20 di Bali kemarin sebagai katalisator percepatan 2030 yang mau peran digital sangat krusial dan stigma. Ini mungkin hanya memberikan pendapat ya Pak Sebastian nih. Ya mungkin hanya pertanyaannya itu sejauh apa capacity building kepada APH gitu. Mungkin siapa yang bisa menjawab silakan. Mungkin Dokter Dina atau Bu Riyama. Maaf nih Pak Riko, saya APH kurang tahu apa Mas. Oh, para penegak hukum ya? Para penegak hukum. Okay. Ya, ya saya merasa tidak berkapasitas ya menjawabnya, tapi memang seharusnya isu HIV ini bukan isu yang khusus untuk orang-orang tertentu saja, tapi harapannya isu HIV ini sudah general saja gitu, dianggap biasa saja, informasi yang kita harus menormalisasi lah gitu, memainstreamkan isu HIV ini ke setiap aparat hukum misalnya, termasuk sekolah misalnya, termasuk dengan pemberi kerja misalnya, supaya nanti ketika ada persoalan, ada orang yang diketahui dengan HIV di lingkungan kerjanya ataupun di sekitaran mereka, tidak terjadi lagi stigma dan diskriminasi seperti itu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baiklah nanti pendapatnya Pak Sebastian mungkin nanti akan kita catat ya, nanti akan kita sampaikan kepada panitia untuk bisa menjawab dan disampaikan mungkin by email atau informasi selanjutnya. Oke,
Baiklah, waktu kita sudah habis ya. Baiklah, saya akan sebelum menutup, saya akan membacakan sedikit resume kegiatan kita hari ini, pengobatan terhadap HIV, anak dengan HIV. Satu, beban ganda HIV untuk saat ini masih tetap di Indonesia dengan penularan secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, yang kedua, ARV tetap diberikan kepada semua anak dengan HIV tanpa melihat CD4-nya. Yang ketiga, masalah pada anak, kepatuhan berobat dan resistensi. Ini masih merupakan tantangan bagi kita, kaum akademisi, NGO, atau teman-teman praktisi, klinisi, bagaimana penanganan ini gitu. Yang keempat, kita juga harus perlu aware terhadap panduan dalam ARV, kita harus sesuai dengan kebijakan nasional ya. Yang kelima, tantangan terapi ARV dan kondisi ada masih sangat nyata di depan mata kita, seperti keterlambatan diagnosa, ketersediaan obat, pengaruh efek samping, dan tantangan sosial, fisik, dan psikologis bagi anak dengan HIV. Yang keenam, perlunya peran manajer kasus tentunya untuk membantu akses ke pelayanan kesehatan sehingga mereka tidak mengalami keterlambatan dalam diagnosa atau menurunkan morbiditas atau bahkan tingkat kematian yang diakibatkan oleh ADNI. Yang terakhir, pentingnya dukungan psikososial dalam menghadapi tantangan kepatuhan minum obat. Baiklah Bapak Ibu dan narasumber yang sangat luar biasa, terima kasih saya sampaikan untuk informasi dan materi yang sangat luar biasa diberikan kepada kita. Mohon maaf apabila ada salah kata selama dalam menampingi moderator lebih kurang 2 jam ini. Kepada Bapak Ibu diinformasikan kita akan istirahat dan Bapak Ibu silakan masuk ke main room ya, jangan leave ini dulu, nanti kita akan ketemu jam 1 baik Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi buat para pembicara yang luar biasa dan seluruh audiens yang hadir di layar Zoom ini. Kita nanti ketemu di Zoom jam 13.00. Demikian, selamat siang untuk kita semuanya. Salam sehat.